Salihin dan berikut para duli selaku pimpinan kita, semoga tidak sampai pimpinan di dunia tapi pimpinan sampai di surga. Ini turut berhadir bersama kita binaan kami Yayasan Madinatul Quran Duta Hafiz Disabilitas Muhammad Tegar Setiawan. Mencari keberkahan dengannya dan adalah bulan Al-Quran. Mari kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Tegar Setiawan. Udah bisa mendengar juga, mendengar. Memori aman. Aman. Maju lagi lah. Majuin lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. As-Saim was-Saimi, As-Saimi was-Saimat. Apa yang telah dibacakan dengannya Al-Quran yang turun pada bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan selain Syahrul Syam
bulan puasa juga sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, turun di dalamnya Al-Qur'an. Maka Ramadan juga disebut sebagai syahrul Qur'an. Berpuasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentu makna secara pelaksanaannya, bagaimana ulumiyah atau ilmu syiar, ilmu tentang berpuasa harus mengikuti ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah persiapan yang seharusnya sudah kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Sederhananya, setiap dari kita harus punya buku panduan, ya. Bernegara pun harus ada buku panduan. Bekerja juga harus ada standarisasi buku panduan. Maka persiapan yang dimafhumkan, ya, tidak mungkin buku belum memiliki catatan-catatan yang ada di media, ya, rujukan-rujukan yang bisa dilihat secara paripurna. Kita akan simpul secara singkat saja. Yang kedua, bersama Rasulullah tentu kita harus memahami tentang bagaimana kemuliaan umat Rasulullah dengan puasa Ramadan. Ini bagian dari kompensasi pelipat gandaan, ya, kuantum pemantasan diri kita sebagai hamba Allah yang akan meraih surga. Maka salah satu jalan akselerasinya itu adalah puasa. Kalau kita berbanding dengan umat-umat terdahulu, bicara tentang kuantitatif ukur, tentu kita jauh lebih muda usianya, ya. Sehingga kalau bandingkan ukur dengan umat-umat terdahulu, amalan kita secara kuantitatif kalah, ya, karena masa hidupnya lebih panjang, mereka ratusan tahun. Jadi andai kata mereka beribadah, maka mereka beribadah ratusan tahun. Sementara usia kita, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, hanya di antara 60-70, melampaui 80 pun rata-rata sudah usul. Artinya secara kualitas ibadah itu sudah banyak rusak, ya, sudah banyak rusak. Secara kualitatif, ya, juga sama, ya. Pernah dalam sejarah yang kemudian dikisahkan Isra Mi'raj ini, pertama kali perintahnya adalah khamsin, ya, 50 waktu. Kemudian turunlah menjadi 5 waktu. Dan Nabi Musa yang kemudian mengatakan bahwa umat engkau tidak akan sanggup, kami saja yang besar-besar fisiknya, yang lebih panjang usianya saja tidak sanggup, ya. Jadi secara kualitatif pun, ya, masa kita dengan umur kita tadi itu kayaknya lebih sedikit dibanding umat-umat terdahulu. Datanglah bulan suci Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, kata Nabi. Telah didatangkan kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di mana di bulan suci Ramadan, ya, dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, amal ibadah kita. Yang sunnah dihitung wajib, yang wajib dilipat gandakan. Bahkan disebutkan tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Orang hebat apa itu? Pintunya sudah dibuka, tinggal masuk. Tinggal masuk. Kalau nggak masuk surga itu kelewatan. Maka dikatakan Nabi, dan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu. Bukdan itu jauh dari kebaikan. Celakalah orang yang sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan tidak terampuni, walam yadkhulul jannah, dan dia tidak bisa masuk surga karena surganya sudah dibuka pintunya, ya. Wasufidatis syayatin, kemudian setannya dibelenggu. Wa khuliqat abwabun nar, kemudian pintu nerakanya dikunci. Kok ya bisa masih ngantri di tempat yang terkunci? Nah, jadi hari ini setelah pintu surga dibuka sejak awal Ramadan, masih banyak, ya, umat-umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang masih terjebak macet dalam antrian pintu yang Jadi kalau misalnya ada yang belum puasa, ada yang belum beriman bahkan, ya,
masih berlaku musyrik, masih ateis, ya, masih kafir dengannya, ini sedang mengantri di pintu yang tertutup. Dan mereka sudah ngantri sejak lama, ya, sudah bertahun-tahun mungkin, atau minimal 11 bulan ini sudah ngantri dalam kebiasaan maksiat dan dosanya. Kemudian pintu itu ditutup, tidak bisa lewat. Begitu ditutup, tak bisa maju, tak bisa mundur. Itu yang diperlukan dengannya tabayun, ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau naik kapal, ibarat kalau naik mobil, tinggal mobil tinggal karena sedang dalam keadaan macet total selama sebulan. Jadi asabi fil jannah ini harus kita pahami dengan baik bagaimana dikatakan bab rahmah itu. Ya, kata Nabi, pintu pertama adalah pintu kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah yang membuat umat-umat terdahulu khususnya para nabi yang cemburu. Kita umurnya terbatas, tapi dengan datang bulan suci Ramadan kita bisa melampaui bahkan melebihi amalan umat-umat terdahulu. Dengan apa? Berlipat ganda. Paling minim dalam ibadah selain puasa dikatakan, ya, 10 kali lipat. Andai kita sholat zuhur berjamaah 27 kali lipat di luar bulan suci Ramadan, berarti tadi kita mendapatkan 270 kali. Andai kata tak tertiblah jemaah kita dalam 11 bulan kemarin, 2 hari saja kita sholat berjemaah 500 berapa? 40, ya, 270 kali 2 bukan? 2 hari kita sholat zuhur itu sudah melampaui 365 hari. Artinya secara pahala sudah nutup. Ini masih hitungan kalkulatif, ya, walaupun ini yang paling dasar. Cuman inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Begitulah selanjutnya dengan subuhmu, asarmu, maghrib dan isyamu yang kau jaga dengan yang berjemaah di bulan suci Ramadan, itu dapat membayar apa yang terkurangkan di 11 bulan yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Cara kalkulatif. Kemudian disebutkan dalam hadis berikut itu, wa fi lailatin, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau angka kalkulatifnya 83 tahun 4 bulan. Walaupun ulama mengatakan 1000 bulan itu unlimited digit, karena bahasa Arab itu mengatakan ribuan itu adalah kata yang tidak terhingga, ya. Begitulah disebut para ulama. Coba kita kalkulasikan dengan angka yang real saja, 83 tahun 4 bulan. Tentu di sini tak ada usianya sudah 80 tahun, karena sudah pensiun pasti. Ya, pensiun usia berapa nih? 60 ya, 58, bilanglah 60 biar ada hitungannya. Sebandel-bandel sampai 60 tahun, ya, ketemu Lailatul Qadar masih sisa 23 tahun. Sebandel-bandel sampai. Begitulah gambaran secara kalkulatif. Optimisme kita dengan kasih sayang Allah, dengan adanya Ramadan ini, tidak ada dosa yang tak terampuni kecuali musyrik, ya, kecuali urusan dengan kemanusiaan. Apa itu? Hukukul walidain, durhaka kepada orang tua tak terampuni, harus selesaikan dengan urusan orang tua, karena itu hablum minan nas, ya. Kemudian qatil rahim, memutuskan tali silaturahmi, musyahid, hasad, iri, dengki terhadap sesamanya. Kemudian apa? Urusan hutang, ini tidak terampuni, ya. Zina di luar bulan suci Ramadan diampuni, tapi zina di dalam Ramadan tak diampuni. Mabuk, narkoba dan semuanya di luar bulan suci Ramadan diampuni. Cuma kalau masih berbuat lagi mabuk, narkoba dan semuanya tadi itu di dalam Ramadan maka tidak diampuni. Tapi kalau di luar Ramadan itu terampuni. Selain yang 3 tadi, yang urusan dengan manusia. Asabi fil jannah, maka satu malam Lailatul Qadar, kita asumsikan sajalah kita 10 tahun saja kita berpuasa, wa qama lailah, kita kemudian menyempurnakan, ya, menghidupkan dengannya malam Ramadan, dapatlah kita Lailatul Qadar. Kita pagar sejak awal sampai akhir
dalam puasa itu sahabat itu disebutkan man shoma wa man qoma. Jadi tidak hanya puasanya, tapi qamal lail sampai malam. Dikatakan dalam Al-Baqarah ya 187 hingga 188 disebutkan wa atim asyam ila lail, sempurnakan puasamu sampai malam. Siangnya kau berpuasa, malamnya kau hidupkan malam-malam dengan ibadah. Maka hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu hadisnya berbeda. Jadi siangnya berpuasa, malamnya menghidupkan ibadah. Dia baca Quran, dia muhasabah, dia zikir, dia sholat tarawih, dia sholat tahajud, dia mulai semuanya amal dilakukan di waktu malam. Ya, ghufira ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa-dosa masa lalunya. Dan ada hadis khusus lagi menyebutkan dengannya man qama lailatal qadr, siapa yang kemudian menjaga malam Lailatul Qadar. Baik, pasal di filosofi berjalan. Jadi kalau secara kalkulatif ya 10 tahun dikali 83 tahun 4 bulan, berarti berapa kebaikan? 830 baru 10 tahun. Tentu kita melampaui dengan usia kita saat ini. Berapa tahun kita sudah berpuasa? Begitulah ya rahmatnya Allah kepada kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi kecemburuan daripada nabi-nabi yang lain. Pendek usianya, tapi Allah secara kuantitatif dan kualitatif memberikan uang-uang lebih. Ya, sholat kita di Masjidil Haram 100.000 kali lipat di bulan suci Ramadan, dikali lagi 10, jadi 1 juta kali lipat. 100.000 saja kalau dikalkulasikan 100.000 hari itu 272 tahun 4 bulan. Sekali sholat kita di sana itu pahalanya seperti 272 tahun 4 bulan. 100.000 hari kan berarti. Kan 1 tahun 365 hari. Iya kan? Berarti 10 tahun berapa? 3.650 hari. 100 tahun berapa? 36.500 hari. 100.000 itu udah berapa? 272 tahun. Pelipat-pelipat gandaan itu yang menjadi bagian dari permintaan baginda Nabi Muhammad SAW karena sayangnya kepada kita selaku umat, ya, agar dengannya surga itu semakin mudah bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cintanya baginda Nabi kepada kita. Jadi pemaknaan puasa bersama Rasulullah, pemaknaannya bukan hanya bicara tentang syariatnya, tapi rahmat itu adalah nilainya. Sayangnya Allah, sayangnya Rasulullah kepada kita. Sekarang tinggal kita mau tidak menikmati sayang dan cintanya Allah serta Rasulullah kepada kita selaku hamba dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tergantung para sahabat ya. Yang penting Rasulullah telah memberikan ya, dan telah mendoakan, dan pasti mustajab doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabatku sekalian, inilah dia makna bersama Rasulullah ini. Ya, Rasulullah telah memberikan contoh dengannya bagaimana cara berpuasa, dan yang paling ekstrim dalam hadisnya disebutkan itu sadda bin Zarah wa ayqaza ahlahu wa ahya lailahu. Bagaimana Nabi itu di bulan suci Ramadan itu mengetatkan tali pinggangnya, ya, di malam bulan suci Ramadan mengetatkan tali pinggangnya. Kalau di siang kita mengetatkan perut ya kita dari haus, lapar dan dahaga, malam ini bicaranya adalah libido seksual betul. Kalau siangnya menahan makan dan minum bagi siapapun yang halal dengan istrinya, ya, ini rata-rata istri satu semua nih, tapi istrinya 4 ya. Sadda bin Zarah, itu pun tali pinggangnya diketatkan. Wa ayqaza ahlahu, membangunkan keluarganya, anaknya, istrinya dibangunkan di malam bulan suci Ramadan. Wa ahya lailahu, kemudian apa? Menghidupkan malam. Sabiqul jannah. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita
11 bulan kan udah tidur aja Bapak. Ramadan, jangan tidur lagi. 11 bulan udah makan. Kemek-kemek kita gitu kan. Bulan ini, ya kan? Janganlah kualitasnya makan saja. Walaupun kalau kata Imam Al-Ghazali, kualitas puasa ada 3 derajat kan. Yang pertama adalah syiyamul am, yang umum, ya kan? Itu adalah al-ju' al-afs. Kualitasnya hanya pada kualitas menahan lapar dan dahaga. Tapi menariknya sahabat, kualitas yang paling rendah kalau kita lihat dari hasil penelitian ilmiah ini menarik ya. Ada ilmuwan dari Jepang bernama Yoshinori Osuki mendapatkan piala Nobel. Dia meneliti tentang puasa. Bagaimana orang yang tidak makan minum selama lebih dari 8 jam di bawah 16 jam, maka tubuhnya akan melakukan autophagy. Apa itu autophagy? Autophagy disebut adalah di mana tubuh menjadi lapar secara otomatis dan tubuh akan saling memakan sesama sel. Dan dimakanlah sel-sel yang kotor itu oleh sel-sel yang lebih kuat dan lebih sehat. Ini derajat paling rendah. Ilal jumwal atas saja. Secara penelitian ilmiah, puasa itu luar biasa. Ini yang paling rendah. Ya, level kedua itu kan puasa mulut, mata, telinga, raga kita dari apapun anillah itu, apapun yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, apalagi yang dosa dan maksiat. Ya kalau kita puasanya bagus semua ini yang pakai narkoba kan nggak pakai narkoba, kan nggak mungkin kan puasa bukan puasa pakai bisikan nggak mungkin kan. Begitu dia ada puasa hilanglah semua perbuatan haram ya. Orang kita saja yang halal saja kita jaga, apalagi yang haram. Ya, itu level yang kedua dikatakan dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin ya. Yang ketiga itu adalah syiyamul qalbi, puasa bagaimana hati ya menganulir semua apa yang kecil-kecil. Apa yang kecil itu? Dunia ini tidak kecil. Hatinya hanya fokus kepada ridho Allah dan surga. Itulah doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya, jadi kita mengharap ridhonya Allah dan kemudian surganya. Baik, simpul ya dari apa yang kita sampaikan, berpuasa bersama Rasulullah, puasa qalbiyah, puasa hati kita ya harus merasa muraqabah, selasurohi diawasi, muqarabah selalu merasa dekat. Dengan siapa? Dengan Allah dan Rasul. Ya, jadi secara batiniah kita ini, ya, kita sedang beribadah dan ini ibadah yang paling sir, yang paling rahasia di antara ibadah yang lain. Sholat masih kelihatan, zakat masih kelihatan, ya, haji apalagi satu kampung tahu kita berangkat, umroh kelihatan. Kalau puasa ini nggak kelihatan. Bapak pura-pura lemes pun nanti selesai makan siang juga nggak ada yang tahu. Ya kan, kayak bapak saya waktu kecil lah. Ya, ini Ustaz Salim anak Belawar, mungkin suka jalan mungkin waktu kecil ya kan, atau minimal anak-anak sekarang main ke masjid. Pokoknya kalau zuhur asar rajin kali masjid anak-anak, wudu aja berarti, kasih wudu saja sekali umur 10 kali, ya kan, 8 hilang 2 dibuang, tak kepala lagi, ya. Pun payah kita mengatakan itu tafsir, ya. Jadi ini ibadah sir, maka dikatakan Allah asyam di puasa itu punya milik. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan yang lain punya anak cucu Adam kecuali puasa. Dia hanya milikku dan hanya aku yang bisa memberikan ganjaran atas ya orang-orang yang berpuasa dari hamba-hambaku. Artinya apa? Kalau yang lain melipat gandaannya mungkin 10 kali, 100 kali, 1000 kali, khusus untuk puasanya melampaui. Baca Quran kita akan lebih mulia di bulan suci Ramadan. Ya, ini syahrul syam, puasa, maka sebulan penuh kita berpuasa. Jadi disebutlah ini sebagai bulan ibadah puasa. Begitulah baginda Nabi mengajarkan kepada kita. Bisa 11 bulan tak puasa Senin Kamis kita. Begitu datang bulan suci Ramadan bisa kita puasa sebulan. Alhamdulillah. Itulah hebatnya puasa ini. Doa terbaik, Allahumma paksa alaina. Allahumma paksa alaina. Kalau nggak dipaksa nggak bisa puasa. Senin Kamis seminggu 2 kali pemain. Ini karena sudah wajib katanya kutiba alaikumus syiyam, bisa kita puasa sebulan penuh. Alhamdulillah. Kemudian ini sahur Quran, ini adalah bulan
Quran. Maka Rasulullah mengatakan, hidup-hidupilah ya Ramadanmu, bersahabatlah dengan Al-Quran. Banyak baca Quran, ya qiraatnya, banyak tafsir Quran, pemahamannya, banyak mengamalkan ya apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka disebut dengan yang quluqul Quran, ya akhlaknya Nabi seperti Al-Quran yang berjalan. Bulan ini juga adalah bulan as-salat, syahrus salat, ya. Karena di luar bulan suci Ramadan tidak lebih banyak sholat kita kecuali di bulan suci Ramadan. Semalas-malas kita qiyamul lail tahajud di 11 bulan yang lainnya, insya Allah lah minimal awal-awal itu kita tarawih, ya kan? Semalas-malas kita berjemaah ke masjid di luar bulan lainnya, maka akhirnya kalau subuh kentang kena tanggung kalau nggak masjid. Kadang-kadang anak kita boleh ngajak, anak kita ya ngajak dia subuhnya masjid, jadi semangat kita ke masjid. Jadi ini adalah bulan sholat, ya. Dan bagaimana masjid yang paling ramai Ramadan? Tidak pernah seramai ini kecuali bulan suci Ramadan. Sahus sholat, maka perbaikilah sholat, ya. Karena yang sunnah dijadikan wajib nilainya, yang wajib dilipat gandakan. Kemudian apa? Afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah. Ini syahrus shadaqah. Ya, ini adalah bulan sebaik-baik sedekah. Siapa yang umrah di bulan suci Ramadan tahu lain bagaimana orang Arab berebutan untuk sedekah di bulan puasa. Makanya syahrul masjid, ini bulannya masjid. Banyak-banyak iktikaf di masjid, ya. Banyak-banyak iktikaf di masjid. Sudah tidak ada ruang yang harus diburu di antara ba'da subuh sampai serapat pagi kita berangkat kerja. Sudahlah iktikaf dari ba'da subuhmu sampai datang waktu suruhmu. Belum haji kan, belum umroh kan. Pahala sholat sunat 2 rakaat suruh itu pahalanya seperti haji dan umroh di luar bulan suci Ramadan. Datang Ramadan sekali sholat suruh kau mendapatkan pahala seperti 10 kali haji, 10 kali umroh. Orang hebat apa orang? Ya, masuk duha berikutnya, ya, tidak ada makan pagi, sarapan pagi. Zuhur dengannya, kalau sudah memang waktunya bisa ke masjid lah. Nama itu iktikaf, ya, baca Quran, zikir, puasakan sementara mulutmu dari diskusi dengan sahabat. 11 bulan kan udah ngobrol saja. Kadang-kadang iba, kadang-kadang fitnah. Nah, bulan ini puasakan mulut. Hanya kau dan Allah, hanya kau dan Rasulullah. Ya, sahur masjid. Kemudian apa lagi disebutkan dengannya bulan suci Ramadan? Sahur doa. Ini bulan doa. Ya, salah satu doa mustajab. Imamun adil. Kalau jadi pemimpin Pak Dodi aja yang dapat pahala makbul doanya. Atau presiden atau menteri kan, kita tidak pemimpin. Maka asali orang yang berpuasa mustajab. Atau mazlum, orang yang terzalimi, bagus puasa saja ya. Dan kata ulama, nah ini menariknya, di mana waktu yang paling mustajab itu saat berpuasa, Idul Fitri, ketika berbuka. Doa mana yang kita baca? Allahumma lakasum, doa ya Allah untuk sum, aku telah berpuasa. Berpuasa mulut, tenggorokan, perut dan seluruh jiwa raga, lahir dan batinku hanya untuk. Ya, Allahumma lakasum wa bika, dan dengannya aman, dan denganmu ya Allah aku beriman, aku berpuasa. Ya. Wa ala rizqika afdal, dan atas rizkimu yang halal itu aku hendak berbuka. Bi rahmatika, dengan kasih sayang. Sebutkan doa di sana. Jangan suka. Di situ puncak mustajab orang yang berpuasa. Baru sebutkan doa itu, ya Rahman, atau doa versi sama-sama hadis Abu Daud ini ya. Yang satu lagi kan zahabaz soma wa btadatil wa sabatul ajru insyaallah. Zahabaz soma, telah hilanglah lapar dan dahaga. Wa btadatil telah disiramlah dengannya nanti ya tenggorokan. Wa sabatul ajru, dan dengannya orang mendapatkan pahala dengan kebaikan puasa ini. Sebutkan baru dilanjutkan insyaallah. Ini adalah bulan doa, dan Nabi Muhammad SAW selama bulan suci Ramadan tidak pernah berhenti di qiyamul lailnya mendoakan siapa? Mendoakan Allahumma fir li ummati Muhammad, Allahumma fir li ummati Muhammad. Begitu
Begitulah dalam kisah ketika Aisyah duduk di sini Rasulullah, Allahumma firli Aisyah ma qaddamat wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Aisyah, istrinya ini disebutkan ya, yang lalu dan masa yang akan datang. Ya, bahagia sekali Aisyah radhiyallahu anha. Bahagia engkau dengan doa mengatakan, ya, wahai Umairah, bahagia Rasulullah didoakan oleh engkau kekasihnya. Ketahuilah bahwa setiap malam aku mendoakan daripada umatku dengan doa yang sama. Allahumma fir bi ummati. Jadi Nabi yang sudah dijamin masuk surga sepanjang Ramadan itu mendoakan siapa? Kita. Tapi kita enggak mendoakan diri kita sendiri. Rasul doain kita. Jadi Nabi menjaga pahala itu doain kita umat-umatnya agar lebih mudah meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sahul jannah. Inilah bulannya surga. Ya, dijaga kita dari apa yang diharamkan, bahkan dijaga dari yang halal-halal. Kita batasi agar apa? Nanti akhirnya kita berpuasa ini hakikat bukannya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa nama surganya? Babul Al-Huda. Ya, adalah pintu surga bagi orang yang berpuasa. La yadkhulu illa shaimun, tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Sahabatku sekalian, semoga ini menjadi motivasi kita bersama bagaimana Rasulullah membersamai kita dengan Ramadannya, tentu dengan doa-doanya, fadilah-fadilahnya, itu semua atas permintaan baginda Rasulullah SAW, dan tidak mungkin Allah tidak mengaminkannya. Begitulah sejatinya dan tujuan besarnya agar kita pantas meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami di sini dalam rangka gerakan Safari Dakwah ya, Ramadan, untuk berbagi dalam rangka donasi beasiswa Hafiz Quran disabilitas Muhammad Pedar Setiawan dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi ada tim yang membagikan surat cinta ya, berupa amplop donasi kepada Bapak dan sahabat sekalian. Jadi bisa dibantu langsung oleh tim atau juga bisa langsung transfer ke rekening Yayasan Majelis Quran yang tertera ya di amplop donasi. Demikian, kalau ada tanya jawab dipersilakan. Pak, silakan. Biasanya ada keahlian, sebenarnya cuma karena awal itu atas ya. Faktor gimana baiknya dipersilakan. Kalau ada tanya jawab atau kita tunggu terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita berselawat sebelum kita berdoa bersama untuk menutup yang ini. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. A'udzu billahi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini dengan yang kami berpuasa dari lapar dan dahaga, berpuasa raga kami menjaga dari segala kemaksiatan dan dosa. Ya Allah, kami hanya memohon ridho dan surga, dan lindungkanlah kami ya Allah dari murka-Mu dan azab neraka. Wahai Allah, Engkau yang mencintai kemaafan dan keampunan dari hamba-Hamba-Mu yang berdosa. Maka ampunkanlah kami dan maafkanlah kami dan bimbinglah jalan kami di Ramadan tahun ini ya Rabbana min ibadika shalihin, menjadi sebaik-baik hamba-Mu yang salih. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana
وكل عبادتنا في شهر رمضان يا الله يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا من أهل القرآن ya Allah, dengan keberkahan sedekah kami bersama dengan donasi duta hafiz disabilitas di bawah Yayasan Madinah Al-Quran, jadikanlah kami ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Mudahkanlah anak-anak kami ya Rabbana menjadi para hafiz Al-Quran, fahimul Quran, yang memahami Al-Quran. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil biwasilati, dengan wasilah hadirnya duta hafiz disabilitas Muhammad Tegar Setiawan ya Allah, dengan keistimewaan yang Engkau memberikan daripadanya kemuliaan Al-Quran, maka dengannya sama kami meminta wa ya qadiyal hajat wa ya rabbil ardi was samawati wa ya mujibad da'wat. Sebutkan nama masing-masing, tambahkan hafiz dan hafizahnya. Divya Naila Amin Al-Hafidh insyaallah, wal Istarisa Al-Quran Al-Hafidh insyaallah, Maryam Ziyadah Habibah Al-Quran Al-Hafidh insyaallah, wa kullal asma, dan semua nama daripada jemaah yang berhadir, Pak Dodi dan seluruh sahabat karyawan biar juga yang hadir bersama kami ya Allah. Innama amruhu idza raja'a kullu kun fayakun kun fayakun walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup dengan doa